Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah pabrik plastik di Kabupaten Sukoharjo ludes dilalap api. Puluhan rumah di Kabupaten Cilacap dan Temanggung rusak diterjang puting beliung. Bahkan sejumlah rumah roboh rata dengan tanah. Pura-pura jadi tamu undangan, seorang perempuan mencuri perhiasan dan uang ratusan ribu rupiah di sebuah acara pernikahan di Kabupaten Blora. Empat orang yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras mengadang bus wisata sambil mengacungkan pedang. Mereka akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Purbalingga karena selain mengancam juga meminta uang secara paksa kepada sopir bus. Sebuah bus wisata dihadang 4 pria di Desa Padamara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga Minggu malam. Dari video amatir berdurasi 10 detik, 4 pelaku mengancungkan senjata tajam jenis pedang. Sopir bus pun ketakutan dan meminta maaf. Namun bukannya diterima, pelaku malah memukul badan bus. Berbekal video amatir, Satuan Reskrim Polres Purbalingga meringkus 2 dari 4 pelaku karena dinilai membahayakan keselamatan wisatawan. Berdasarkan keterangan pelaku, aksi premanisme itu terjadi lantaran mereka kesal gagal menyalip bus wisata. Mereka menganggap sopir bus sengaja menghalangi mereka. Tak hanya menghadang, mereka juga meminta uang secara paksa sebesar Rp200.000 kepada kernet bus. Diduga para pelaku berada di bawah pengaruh minuman keras karena baru keluar dari tempat hiburan malam. Melintas bus dan merasa tersinggung karena jalannya merasa ditutupi. Setelah itu pelaku turun, kemudian 2 orang menghampiri si sopir, yang 1 orang dengan membawa sebilah parang yang diacungkan dan dipukulkan di kaca depan bus. Polisi masih memburu 2 pelaku. Sebuah sedan dan sebilah pedang disita sebagai barang bukti. Mereka terancam kurungan penjara 10 tahun sesuai Undang-Undang Darurat. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga. Seorang perempuan ditangkap polisi karena mencuri mahar pernikahan pada sebuah acara pernikahan di Kabupaten Blora. Pelaku beraksi dengan modus pura-pura menjadi tamu undangan. Perempuan bernama Elika digelandang ke kantor Satreskrim Polres Blora. Elika dibekuk saat sedang santai di sebuah kafe karena mencuri mahar pernikahan di sebuah acara pernikahan di Desa Jepang Rejo, Blora, Selasa lalu. Elika tergolong pencuri profesional. Ia datang ke resepsi pernikahan calon korbannya dengan modus sebagai tamu undangan. Seperti tamu lain, ia berpakaian rapi sehingga tuan pesta tidak curiga. Saat semua sibuk, ia mengendap masuk ke kamar pengantin lalu membawa kabur perhiasan emas dan uang tunai senilai ratusan ribu rupiah. Tapi dia membaur dengan para tamu, kemudian pada saat yang punya kerja itu lengah, dia masuk di kamar untuk mencari sasaran, ya. Jadi dia juga tidak tahu apakah di dalam itu kemarin ada barang yang disasar tidak, tapi dia semacam kayak hunting. Polisi menyita 2 gelang emas dan uang Rp750.000 hasil curian. Elika terancam penjara maksimal 7 tahun sesuai KUHP pasal 362 tentang pencurian. Harif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Seorang ayah di Pemalang membanting bayinya hingga tewas gara-gara ribut dengan istrinya. Motif pembunuhan balita ini terungkap dari keterangan pelaku dan sejumlah saksi. Pelaku diketahui kesal karena terlibat keributan hebat dengan istrinya. Emosi pelaku memuncak karena korban dirasa pelaku sangat rewel. Pada saat kejadian, pelaku merebut korban dari gendongan istrinya lalu membantingnya ke tanah hingga tewas. Polisi memastikan pelaku dalam kondisi sadar saat membanting putri sematawayangnya di Dukuh Pejantan, Desa Rowosari, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Namun kondisi kejiwaan pelaku akan diperiksa lebih lanjut. Pelaku kabur dalam kondisi bugil usai membunuh putrinya. Pelaku ditangkap dari rumah saudaranya di Cirebon, Jawa Barat. Karena diawali sebenarnya mereka suka ada percekcokan, kemudian untuk spontan pada hari itu dikarenakan si anak digendong rewel tidak mau diam sehingga
dari pelaku melakukan penganiayaan kepada anaknya sendiri yang masih bayi. Seorang ketua LSM di Kabupaten Grobogan ditangkap polisi karena memeras sebuah BUMN dengan meminta uang ratusan juta rupiah. Pelaku mengancam akan melapor BUMN tersebut kepada penegak hukum karena pekerjaan irigasi tidak sesuai spesifikasi. Kasus pemerasan oleh Muhammad Mahmud, Ketua LSM Investigasi Tindak Pidana Korupsi terbongkar atas laporan PT Adikarya. Pelaku terjaring operasi tangkap tangan saat menerima uang sebesar 100 juta rupiah di kantornya di Kecamatan Gubuk, Grobogan. Modus tersangka mengancam akan melaporkan PT Adikarya ke aparat penegak hukum karena pengerjaan proyek irigasi di Kecamatan Gubuk tidak sesuai spesifikasi. Pelaku meyakinkan PT Adikarya bila ia memiliki data sehingga akhirnya PT Adikarya menuruti permintaannya. Ada dari masyarakat dan kami terkait proyek yang jelek, sehingga kami proses ke lapangan sehingga terbukti ada bukti proyek-proyek yang menyalahi aturan speknya. Dengan ancaman apabila tidak diberikan sejumlah uang, maka proyek tersebut akan dilaporkan ke pihak-pihak yang berwenang terkait dengan tindak pidana korupsi. Polisi menyita uang tunai 100 juta rupiah sebagai barang bukti. Ketua LSM ini terancam penjara maksimal 10 tahun sesuai pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Seorang pria yang mengaku wartawan dan utusan kejaksaan ditangkap aparat Polres Grobogan karena melakukan pemerasan. Modusnya, ia mengancam akan memberitakan permasalahan korban ke media online jika tidak diberi sejumlah uang. Suwarno, warga desa Sobo, Kecamatan Geyer, Grobogan ditangkap polisi atas dugaan kasus pemerasan kepada seorang penjual tanah kafling. Kasus berawal saat Suwarno mengetahui permasalahan antara penjual dan pembeli kafling. Ia pun memberitakannya di salah satu media online. Karena takut kasus tersebut akan merusak nama baik usahanya, korban meminta Suwarno untuk menghapus berita tersebut dari media. Suwarno merasa di atas angin. Ia pun kembali mengancam akan memberitakan lebih dalam lagi. Ia mengaku dirinya sebagai wartawan dan utusan dari kejaksaan. Pelaku pun meminta uang 12 juta rupiah kepada korban untuk menghentikan pemberitaan dan sebagai jasa mediasi dengan kejaksaan. Namun korban hanya menyanggupi 3 juta rupiah. Dia menyuruh saya untuk menghentikan pemberitaan, karena memang berita saya terbit itu hari Sabtu. Kemudian saya menyampaikan memang sudah tidak bisa karena sudah terbit kan seperti itu. Jadi korban adalah pengusaha properti yang juga sedang bermasalah dengan kliennya atau customernya yang sedang diselesaikan, namun pelaku mengancam apabila tidak memberikan sejumlah uang maka akan dipublikasikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Suwarno dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Komplotan pencuri ponsel dan uang belasan juta rupiah di Klaten diringkus polisi. Uang hasil kejahatan digunakan tersangka untuk bermain judi online. Pencuri ponsel dan uang tunai belasan juta rupiah ditangkap petugas Satreskrim Polres Klaten di rumahnya di wilayah Surakarta. Sebelumnya, petugas juga sudah menangkap tersangka lain, Joko, 40 tahun di wilayah Klaten pada 28 Februari lalu. Komplotan maling ini mencuri di salah satu rumah di Delanggu, Klaten pada Desember 2022 lalu. Pelaku menyelinap masuk ke rumah korban karena pintunya tidak dikunci. Mereka menggasak 2 ponsel dan uang tunai 16 juta rupiah milik korban. Pelaku masuk melalui pintu samping tempat wudhu di perempuan, masjid itu, dekat masjid itu. Ada tempat wudhunya, perempuan, kemudian dia lihat pintu yang di rumah korban tidak terkunci, dia masuk ke dalam. Dia nekat masuk ke dalam dan mengambil barang-barang yang ada, baik 2 handphone maupun uang yang 16 juta di dalam kresek. Tersangka menggunakan uang hasil curian untuk membeli pakaian dan bermain judi online. HP 2 sama uang 16. Uangnya apa? 16. Uangnya itu apa?
untuk beli baju sama judi online buat makan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.